Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang cantik dan polos. Nama sang anak adalah Siti, dan ia baru berusia 6 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang atapnya sudah mulai bocor di beberapa bagian. Meskipun sederhana, rumah itu penuh dengan cinta, dan itu adalah hal yang paling berharga bagi mereka. Ibu Siti, yang bernama Nur, bekerja sebagai penjahit. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ia akan menyelesaikan pekerjaan menjahitnya di pagi hari sementara Siti bermain di halaman rumah yang sempit. Siti tidak pernah mengeluh tentang keadaan mereka. Ia senang bermain dengan boneka dari kain bekas yang dibuat oleh ibunya. Setiap kali ibunya menjahit, Siti selalu menemani dengan ceria, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Walau hidup mereka sederhana, kebahagiaan mereka tak terukur. Siti sering bercerita tentang impiannya untuk menjadi seorang dokter, meskipun itu adalah mimpi yang sangat jauh dari jangkauan mereka. Ia tahu betul bahwa ibunya hanya seorang penjahit yang penghasilannya pas-pasan, tapi ia selalu berkata, "Ibu, nanti kalau aku besar, aku akan sembuhkan semua orang yang sakit, seperti dokter di televisi." Nur tersenyum mendengar hal itu. Ia tahu, meski mimpinya terdengar mustahil, anaknya memiliki semangat yang luar biasa. Namun, kehidupan mereka yang penuh kebahagiaan itu mulai menghadapi ujian yang tak terduga. Pada suatu pagi yang cerah, Nur merasa tubuhnya terasa lemah. Ia mengabaikan rasa sakit itu dan melanjutkan pekerjaan menjahitnya seperti biasa. Tapi, seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu semakin parah. Ia mulai merasa sesak di dada dan nafasnya semakin berat. "Ibu, kenapa ibu tidak beristirahat? Ibu kelihatan sakit," tanya Siti dengan wajah khawatir saat melihat ibunya terengah-engah. "Tak apa, sayang, ibu hanya capek sedikit. Nanti ibu akan istirahat, kok," jawab Nur sambil tersenyum lemah. Tapi di dalam hatinya, Nur sudah tahu bahwa ada yang tidak beres. Ia merasa tubuhnya semakin menurun setiap harinya, dan ia takut sekali jika ia harus meninggalkan Siti sendirian. Bagian pertama dari perjalanan hidup mereka dimulai dengan harapan yang masih ada, namun juga ketakutan yang mengintai. Nur tahu, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hari-hari berlalu, dan kondisi Ibu Siti semakin memburuk. Meski begitu, Nur tetap berusaha menyembunyikan rasa sakitnya dari Siti. Ia tak ingin putrinya tahu apa yang sedang terjadi, takut jika Siti akan cemas dan merasa terpuruk. Tapi di dalam hati Nur, kecemasan itu terus berkembang. Setiap kali ia bangun pagi, tubuhnya terasa semakin lemah. Sakit di dadanya semakin menusuk, dan ia mulai merasa kesulitan untuk bernapas dengan normal. Siti, yang semakin cerdas, mulai merasa ada yang aneh dengan ibunya. Ia sering melihat ibunya terdiam lebih lama dari biasanya, atau mengusap dadanya sambil menghela nafas panjang. Suatu hari, ketika ibunya sedang tidur di kursi tua yang ada di ruang tamu, Siti menghampiri dengan perlahan dan menggenggam tangan ibunya. "Ibu, kenapa ibu tidak bilang kalau ibu sakit? Siti kan bisa bantu, ibu," kata Siti dengan suara kecil, namun penuh harap. Nur terbangun dan tersenyum, berusaha menenangkan anaknya. "Ibu tidak apa-apa, sayang. Jangan khawatir. Ibu hanya lelah. Nanti ibu akan lebih baik." Namun, Siti tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Ia melihat ibu yang selalu kuat dan ceria kini berubah menjadi sosok yang sangat rapuh. Ketakutan mulai menguasai hatinya, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Hari itu, setelah selesai sekolah, Siti memutuskan untuk mencari uang. Dengan langkah kecilnya, ia pergi ke pasar, membawa kain bekas milik ibunya untuk dijual. Siti tahu bahwa ibunya tidak akan pernah membiarkan mereka dalam kesulitan. Jadi ia ingin berusaha membantu meskipun usianya masih terlalu muda. "Ini untuk ibu, supaya ibu tidak sakit lagi," bisiknya dalam hati. Di pasar, Siti bertemu dengan seorang wanita yang menawarinya uang untuk kain bekas yang ia bawa.
Dengan senyum lebar, Siti menerima uang tersebut dan bergegas pulang. Ia berharap uang itu bisa membantu sedikit meringankan beban ibunya. Namun, setibanya di rumah, ia mendapati ibunya sedang terbaring lemah di tempat tidur. Wajah ibunya tampak pucat, dan nafasnya terdengar terengah-engah. "Ibu!" teriak Siti dengan suara gemetar, berlari ke samping ibunya. Dengan sisa tenaga, Nur memegang tangan Siti dan berkata, "Sayang, ibu minta maaf. Ibu tak bisa lagi bekerja seperti dulu. Maafkan ibu." Air mata Siti jatuh deras. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat, berusaha menahan tangis. Ia ingin sekali menyembuhkan ibunya, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Perasaan takut dan kehilangan mulai merayap ke dalam hatinya. Namun, di tengah kesedihannya, Siti bertekad untuk tetap kuat, karena ia tahu ibunya membutuhkan keberanian dari dirinya. Setiap detik terasa lebih lama bagi Siti. Ia mulai merasakan betapa rapuhnya dunia mereka, dan betapa cepatnya segala sesuatu bisa berubah. Namun, satu hal yang pasti, cinta antara ibu dan anak itu tak akan pernah pudar. Itu adalah kekuatan yang tak terlihat, yang akan selalu mengikat mereka bersama, meski badai kehidupan datang menerjang. Bagian kedua ini menambah kedalaman kesedihan dalam kisah hidup mereka, namun juga memperlihatkan betapa kuatnya ikatan yang ada antara ibu dan anak. Dalam kesulitan, mereka mencoba bertahan dengan segala cara, meski kenyataan yang mereka hadapi semakin berat. Seminggu setelah hari itu, kondisi Nur semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat kini hanya tinggal bayangan. Demam yang tak kunjung reda, napas yang semakin terengah, dan rasa sakit yang terus menyiksa membuatnya sulit untuk bangun dari tempat tidur. Namun, meskipun tubuhnya lemah, semangatnya tak pernah padam. Setiap kali Siti menghadapinya, Nur akan tersenyum dan berkata, "Ibu baik-baik saja, sayang." Namun, Siti tahu itu semua hanya kebohongan kecil yang ibunya lakukan demi melindunginya. Siti semakin cemas. Ia merasa semakin jauh dari dunia yang biasa mereka jalani, dunia yang dipenuhi tawa dan harapan. Kini, dunia mereka terasa sempit, penuh dengan kesedihan yang sulit diterima. Siti mulai merasakan ketakutan yang begitu dalam. Takut kehilangan ibunya yang selama ini menjadi satu-satunya tempat ia bergantung. Suatu malam, setelah memandikan ibunya dan menyiapkan sedikit makanan untuknya, Siti duduk di samping tempat tidur ibu dengan wajah penuh kesedihan. Di luar, hujan mulai turun dengan derasnya, seolah langit pun ikut merasakan kesedihan mereka. Di dalam rumah yang sederhana itu, hanya ada suara detak jantung ibu yang pelan dan nafasnya yang semakin berat. "Ibu," Siti memulai dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku takut jika nanti aku tidak bisa melihat ibu lagi. Aku takut." Nur membuka mata perlahan dan menatap wajah putrinya yang penuh dengan ketakutan. Tangan lemah ibu meraih tangan Siti, menggenggamnya erat. "Sayang, ibu tahu kamu kuat. Jangan takut. Ibu akan selalu ada di hatimu. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu menemanimu, meskipun ibu tidak bisa lagi di sini. Kamu harus berani, Siti, karena dunia ini masih membutuhkanmu." Siti menangis. Air matanya mengalir deras, seperti hujan yang mengguyur malam itu. Ia merasa seolah-olah dunia mereka akan runtuh, dan tak ada yang bisa mengembalikannya seperti semula. Ia ingin lebih banyak waktu bersama ibunya, ingin lebih banyak tawa dan cerita yang mereka bagi, namun semuanya terasa begitu terbatas. Keesokan harinya, keadaan Nur semakin kritis. Ia terbaring lemah tanpa bisa lagi berbicara. Siti duduk di sampingnya, memegang tangan ibunya yang kaku. Ia tahu saat itu sudah semakin dekat, tetapi ia tak ingin melepaskan tangan ibunya. Ia ingin menjaga setiap detik yang tersisa, meskipun hatinya merasa begitu hancur. "Ibu, aku sayang ibu. Aku janji, aku akan berusaha jadi anak yang baik. Aku akan berusaha jadi dokter, seperti yang ibu inginkan." Bisik Siti di telinga ibunya yang sudah semakin lemah. Setiap kata itu seperti pisau yang mengiris hati Nur. Ia tak bisa lagi membalas kata-kata putrinya. Namun dalam hatinya, ia merasa bangga. Bangga dengan Siti yang begitu kuat,
meski usianya masih begitu muda. Ibu Siti tahu bahwa Siti akan tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa, meski ia tidak bisa menyaksikan itu. Tak lama kemudian, pada pagi yang kelabu, Nur menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi dengan damai, dengan senyuman yang tersisa di wajahnya, seakan ia telah siap melepaskan dunia ini. Siti terdiam, menatap tubuh ibunya yang terbaring kaku. Hatinya hancur, tapi di balik kesedihannya, ia merasa seperti mendapat kekuatan baru, kekuatan yang selama ini telah diajarkan ibunya, cinta yang abadi. Bagian ketiga ini menggambarkan kehilangan yang mendalam dan ketabahan dalam menghadapi kenyataan pahit. Siti harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia harus kehilangan ibu tercinta, orang yang telah menjadi segalanya dalam hidupnya. Namun, meskipun berduka, ia berusaha untuk tetap menjalani hidup dengan penuh harapan, seperti yang diinginkan ibunya. Beberapa bulan setelah kepergian ibunya, kehidupan Siti berubah. Rumah kecil mereka yang dulu penuh dengan tawa kini terasa sunyi dan sepi. Siti tetap tinggal di rumah itu, meskipun kadang ia merasa begitu kesepian. Ia masih sering duduk di sisi tempat tidur ibunya, merasakan angin yang masuk melalui celah-celah dinding, seolah-olah angin itu adalah pelukan dari ibunya. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada ibu yang telah pergi. Namun, Siti tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kesedihan. Ibunya selalu mengajarkannya untuk kuat, untuk berani menghadapi kehidupan meskipun penuh dengan cobaan. Ia tak ingin mengecewakan ibu yang telah memberinya begitu banyak cinta. Pada pagi-pagi yang hening, Siti mulai melangkah keluar rumah dengan lebih semangat. Setiap hari, ia bersekolah dengan tekun, meskipun kadang air mata sulit untuk ditahan ketika ia melihat anak-anak lain yang bercerita tentang ibu mereka. Namun, ia berusaha keras untuk menyembunyikan rasa sedihnya. Di sekolah, ia mulai menunjukkan kemajuan yang pesat, terutama dalam pelajaran biologi, yang membuatnya semakin yakin dengan cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Suatu hari, saat Siti sedang duduk di bawah pohon di halaman sekolah, seorang guru bernama Bu Yati mendekatinya. Bu Yati adalah seorang guru yang penuh perhatian, yang sering melihat Siti sebagai anak yang cerdas meski selalu terlihat sedikit lebih pendiam dibandingkan teman-temannya. "Siti, kamu tahu tidak? Kamu sangat pintar. Aku yakin kamu bisa mencapai cita-citamu untuk menjadi dokter. Tapi kamu juga harus tahu bahwa kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Jika kamu butuh seseorang untuk bicara, aku ada di sini, ya?" tanya Bu Yati dengan lembut. Siti mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. "Terima kasih, Bu Yati. Tapi, aku harus kuat. Aku ingin membuat ibu bangga." Bu Yati tersenyum hangat, meletakkan tangan di bahu Siti. "Ibumu pasti sudah bangga denganmu, Siti. Dan aku juga bangga. Ingat, kita semua saling mendukung. Kamu tidak sendirian." Kata-kata Bu Yati seolah memberi angin segar bagi Siti. Ia mulai merasa sedikit lebih ringan, meskipun hatinya masih merasa ada kekosongan yang sulit diisi. Tetapi di dalam dirinya, Siti tahu bahwa ia harus terus melangkah. Ibu tidak akan pernah kembali, tetapi cinta dan semangat yang ibunya tinggalkan akan selalu ada dalam dirinya, menguatkan langkahnya. Beberapa tahun berlalu, dan Siti tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan kuat. Ia tidak hanya berhasil di sekolah, tetapi juga menemukan cara untuk mengatasi kesedihannya. Ia mulai mengajar anak-anak di desa sekitar, memberikan pelajaran yang ia pelajari dengan penuh kasih, seperti yang pernah dilakukan ibunya kepadanya. Meskipun hidup masih sederhana, Siti merasa lebih damai dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa meskipun ibu tidak ada lagi di dunia ini, ibunya selalu ada dalam hatinya, memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Pada usia 18 tahun, Siti berhasil diterima di Universitas Kedokteran. Ia tak bisa menahan air mata ketika mendengar pengumuman itu. Bukan hanya karena ia telah mencapai salah satu tujuannya, tetapi juga karena ia tahu, ibunya akan selalu ada dalam setiap langkahnya. Siti berjanji pada dirinya sendiri, bahwa suatu hari nanti, ia akan menjadi seorang dokter yang mampu menyembuhkan orang-orang, seperti yang selalu diimpikan ibunya. Di tengah-tengah kesibukannya menyiapkan diri untuk memulai perjalanan baru, Siti berdiri di atas makam ibunya,
di sebuah tanah yang sepi di belakang desa. Ia meletakkan bunga putih di atas batu nisan sederhana itu. "Ibu, aku berhasil. Aku akan terus berjuang. Ibu, terima kasih untuk segala cinta dan semangat yang kau berikan. Aku janji, aku tidak akan menyerah." Air mata jatuh di pipinya. Namun kini air mata itu bukan hanya tanda kesedihan, tetapi juga tanda kebanggaan dan rasa terima kasih yang mendalam. Siti tahu, ibunya mungkin tidak bisa melihat semua pencapaiannya, tetapi cintanya akan selalu ada di dalam setiap langkah hidupnya. Dengan hati yang penuh harapan dan tekad, Siti melangkah maju, membawa segala kenangan indah tentang ibunya, dan menjalani hidup dengan penuh semangat, seperti yang diajarkan ibunya. Akhir dari cerita ini adalah tentang kekuatan cinta seorang ibu yang tetap hidup dalam diri anaknya, meskipun mereka terpisah oleh jarak dan waktu. Cinta itu tak akan pernah hilang, dan itu adalah kekuatan yang terus mendorong Siti untuk meraih mimpinya, seperti yang diinginkan oleh ibunya.